Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Boni Asturi dari kelas 30A. Saya akan memaparkan materi PKPD 1. Yang pertama yaitu sejarah pramuka. Apa yang dimaksud pramuka? Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepaduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepaduan atau boy squad. Pramuka berasal dari kata praja muda karana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi pramuka ini. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Awal munculnya organisasi di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlands Paardenveer Organisatie atau NPO pada 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Nederlands Indiërs Pathfinders Vereniging atau NIVP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepaduan pertama Indonesia dengan nama Pathfinder Organisatie yaitu JPO. Selanjutnya yaitu upacara pembuka dan penutup. Pertama yaitu tujuan dari upacara. Tujuan upacara dalam kegiatan gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti, luhur, sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila seperti yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka ADAP. AD merupakan landasan kerja DP. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pokok dalam gerakan pramuka. Yang pertama yaitu bentuk barisan, pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, pembacaan kode kehormatan, dan doa. Selanjutnya yaitu tata cara upacara dalam pasukan pramuka. Yang pertama itu perlengkapan upacara. Bendera merah putih, tiang bendera, tongkat restok disambung 3 dengan tali rami, teks Pancasila, teks Dasar Dharma. Yang kedua, pelaksanaan upacara. Pemimpin upacara pratama 1 orang, pembina upacara 1 orang, pengibar bendera 3 orang, pembaca Dasar Dharma 1 orang. Pelaksanaan upacara yaitu pertama, laporan masing-masing pimpinan regu kepada pratama atau sebelum laporan. Pinro paling kanan memimpin penghormatan kepada pratama. Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, pembacaan Dasar Dharma oleh yang bertugas, kata pengantar dari pembinaan upacara tentang tema atau acara latihan. Kata pengantar dari pembinaan upacara tentang tema atau acara latihan. Selanjutnya itu doa dipimpin oleh pembina upacara. Pasukan diserahkan kepada pratama, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Pratama mengubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Selanjutnya, tata cara upacara penutup dalam pramuka. Yang pertama, perlengkapan upacara. Bendera merah putih, tiang bendera atau tongkat restok disambung 3 dengan tali rami,
Pelaksanaan upacara. Pemimpin upacara pratama 1 orang, pembina upacara 1 orang, penurun bendera 3 orang. Pelaksanaan upacara penutupan latihan. Laporan masing-masing pimpinan regu kepada pratama. Pratama menyebut pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang pembina upacara dalam bentuk barisan besar. Pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Saat penurun bendera kembali ke tempatnya, tidak boleh balik kanan. Kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan atau acara latihan berikutnya. Doa dipimpin oleh pembina upacara. Pasukan diserahkan kepada pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Pratama membubarkan barisan upacara. Selanjutnya yaitu LKBB. Pengertian LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Selanjutnya jenis-jenis LKBB. Yang pertama LKBB dengan menggunakan tongkat, yang kedua LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi dari LKBB yaitu 1. Sikap disiplin, 2. Ras disiplin, 3. Rasa tanggung jawab, 4. Rasa persatuan. Selanjutnya yaitu jalan. Adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, haluan kanan kiri jalan, 2 langkah ke depan jalan, 1 langkah ke belakang jalan. Yang ketiga, mulai. Adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dilaksanakan berturut-turut. Contoh, hitung, mulai. Selanjutnya yaitu baris berbaris dengan tongkat. Yang pertama, siap atau sikap sempurna. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara tongkat yang benar yaitu: pertama, tongkat dipegang menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan seperti memegang pensil. Kedua, tangan lurus ke bawah. Ketiga, tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah tepat di samping kanan secara sebelah kanan. Keempat, menghadap ke depan. Yang kedua ada sikap saat akan melakukan gerakan. Saat akan melaksanakan suatu gerakan dalam PBB seperti akan hadap kanan. Yang ketiga, sikap saat memberikan salam biasa. Adalah senam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina baik di luar. Selanjutnya yaitu jalan. Adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, haluan kanan kiri jalan, 2 langkah ke depan jalan, 1 langkah ke belakang jalan. Yang ketiga, mulai. Adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dilaksanakan berturut-turut. Contoh, hitung, mulai. Selanjutnya yaitu baris berbaris dengan tongkat. Yang pertama, siap atau sikap sempurna. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara tongkat yang benar yaitu: pertama, tongkat dipegang menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan seperti memegang pensil. Kedua, tangan lurus ke bawah. Ketiga, tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah tepat di samping kanan secara sebelah kanan. Keempat, menghadap ke depan. Yang kedua ada sikap saat akan melakukan gerakan. Saat akan melaksanakan suatu gerakan dalam PBB seperti akan hadap kanan.
Yang ketiga, sikap saat memberikan salam biasa adalah senam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina baik di luar upacara maupun saat upacara. Yang keempat ada sikap saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari maju. Yang kelima, sikap istirahat di tempat. Yang keenam, sikap lancang kanan. Selanjutnya materi simpul dan ikatan. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan tali dengan tali. Ikatan adalah ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Macam-macam tali. Yang pertama, tali kampas, tali ijuk, tali plastik, tali karmanel, tali webbing. Selanjutnya macam-macam simpul. Simpul mati. Simpul mati adalah menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin. Yang kedua, simpul hidup. Simpul hidup berguna untuk mengikatkan tali dengan tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Yang ketiga, simpul anyam satu adalah menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Yang keempat, simpul anyam ganda adalah menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Selanjutnya yaitu macam-macam ikatan. Ikatan pangkal merupakan satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengakhiri suatu simpul lainnya. Yang kedua, ikatan palang. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Yang ketiga, ikatan jangkar, yaitu digunakan untuk membuat tandu darurat atau dapat digunakan untuk mengikat timah dan ember. Ikatan tarik. Fungsi dari tali tarik ini adalah untuk turun ke jurang atau atas pohon. Selanjutnya ikatan lambat. Ikatan lambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya seperti ikatan silang dan ikatan palang. Selanjutnya, apa itu pioneering? Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan dari pioneering yaitu mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat dari pioneering yang pertama, untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama balik antara kelompok. Dapat diterahkan pada saat genting maupun P3K. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Selanjutnya yaitu sandi dan semafor. Pengertian sandi. Sandi pramuka merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, rahasia maupun tidak, dan tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian semafor. Semafor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan dua bendera, di mana masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Sedangkan warna yang sering dipergunakan adalah merah dan kuning, dengan warna merah selalu berada dekat tangkainya. Sebenarnya ada berbagai macam cara untuk dapat menguasai isyarat semafor dengan cepat dan mudah. Sandi kotak. Sandi kotak pertama yaitu huruf A sampai R berada di dalam kotak vertikal horizontal dengan susunan menyamping mulai dari kotak 1AB, 2CD, 3EF, 4GH,
5IJ, 6KL, 7MN, 8OP, 9QR. Sedangkan ST, UV, WX, dan YZ berada pada kotak dengan bentuk menyilang. Masing-masing dalam kotak vertikal horizontal terdiri dari dua huruf. Bedanya terletak pada titik yang menyertai huruf kedua dari setiap kotak. Misalnya AB, maka titiknya berada di titik B. Sandi kotak 2 sebenarnya nggak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada sandi kotak. Perbedaannya dalam satu kotak diisi oleh 3 huruf alfabet. Jadi, untuk membedakannya bisa kita lihat dari model titik yang ada. Lalu, selain itu, jika pada kotak 1 terdiri dari 2 macam kotak, vertikal, horizontal, dan menyilang, nah, pada sandi kotak 2 hanya terdapat 1 kotak yang berbentuk vertikal horizontal. Dalam kotak vertikal horizontal ini dibagi menjadi 9 kotak-kotak dengan masing-masing 3 huruf di dalamnya. Yang ketiga, sandi kotak 3 merupakan salah satu sandi kotak yang memiliki bentuk unik. Kalau dibandingkan dengan bentuk dari sandi kotak 1 dan 2, sandi kotak 3 agak sedikit rumit. Hal tersebut karena kita harus benar-benar hafal di mana letak hurufnya untuk kemudian dijadikan sebagai simbol. Ini adalah bentuk ukuran semafor, yaitu 45 x 45 cm dan menggunakan bendera warna merah dan kuning. Selanjutnya, materi menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam. Yang pertama, menaksir diri sendiri, menaksir jarak atau perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, dan menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Selanjutnya, cara-cara menaksir. Menaksir tinggi pohon, metode segitiga siku-siku 45 derajat. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka. Biasanya berukuran 160 cm dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama ukuran sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter. 160 kali 4 sama dengan 640 ditandai sebagai titik B. Di titik B tersebut, dirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. Intailah dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya titik D membentuk garis lurus. Agar tercipta garis lurus rubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian titik A. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak-jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan CD sama dengan BE dikali AB ditambah BC dibagi AB.